Silat atau pencak merupakan seni bela diri yang berkembang di Nusantara sejak abad ke-7. Gerakannya yang khas, indah namun mematikan merupakan pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Buddha, dan Islam. Keberadaan seni bela diri itu dapat dengan mudah dijumpai di pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaka. Bahkan, setiap provinsi di Indonesia memiliki dan mengembangkan pencak silatnya sendiri. Pencak silat juga melambungkan nama Cimande dan Minangkabau. Keduanya menjadi ikon pencak silat Indonesia. Minangkabau dikenal dengan ketangkasan permainan kaki, sementara Cimande dikenal dengan pertarungan jarak pendek. Pencak silat juga menyebar dengan adanya penyebaran agama Islam di berbagai wilayah Nusantara pada abad ke-14. Saat Kesultanan Mataram berdiri, bela diri menjadi salah satu perhatian penting bagi para pendirinya. Bagi kerajaan Islam itu, kemiliteran, kanuragan, dan pertahanan menjadi perhatian untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Mataram kala itu. Budayawan Yogyakarta sekaligus praktisi pencak silat, Kanjeng Raden Tumenggung Tubagus Ali Mustafa atau Gusmus, menyebut pencak silat mengalami pembaruan saat Kesultanan Mataram berdiri pada tahun 1575. Bela diri mengalami penghalusan, senafas dengan ajaran Islam. Unsur kekejaman terutama dalam pertempuran diperhalus, sehingga tak bersifat menganiaya saat membunuh musuh. Pencak silat dalam masa Mataram merupakan bagian dari kanuragan Mataraman. Gusmus menyebut kanuragan bukan semata-mata urusan bela diri, namun jalan hidup sebagaimana samurai atau para sufi dalam Islam. Menurutnya, Muslim yang memilih menjadi ahli kanuragan harus tekun beribadah menjalankan syariat, selalu berzikir mengingat Allah, berbudi pekerti yang luhur, dan tak boleh melakukan kejahatan atau berbuat kemaksiatan. Kalau di era-era Mataram Islam dulu, yang pada waktu itu dipertegas oleh Sultan Agung waktu itu penyebutannya memang belum silat, tetapi bahasanya kanuragan. Lah kanuragan ini yang sekarang kadang-kadang orang salah kaprah bahwa kanuragan itu identik dengan tenaga dalam. Nah ini yang kurang pas. Jadi kanuragan ini adalah mengolah raga. Jadi raga yang memang diolah. Dan itu sudah dimulai sejak zaman perlawanan kepada Belanda pada waktu itu mulai Sultan Agung. Kemudian penyerangan di Batavia sampai beberapa kali. Dan sebetulnya beberapa kali juga kita juga dari perlawanan dari Sultan Agung juga berhasil. Nah sehingga untuk penyebaran kanuragan ini mulai dari Batavia. Kemudian merangsek ke sebelah timur, termasuk kalau dulu ya ada namanya Depok Tapos, kemudian terus bergeser sampai Garut, kemudian terus seputar sampai masuk ke Mataram. Ini ranahnya ke era-era itu di Jawa Tengah, itu di daerah Kebumen, Purworejo dan sekitarnya. Ini memang kental dengan aliran-aliran yang berbau Mataram Islam. Dan itulah kenapa banyak aliran-aliran silat atau kanuragan pada masa itu yang memang rujukannya itu di keprajuritan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Seorang ulama di tanah Jawa biasanya adalah seorang ahli kanuragan. Perkembangan bela diri Mataram kian masif saat Sultan Ageng Mataram berencana menyerang VOC. Sebelum serangan pertama pada tahun 1628, Sultan Ageng menyebarkan para ulamanya untuk mengajarkan agama dan pencak. Agama menjadi pondasi saat itu untuk mengobarkan perang jihad fisabilillah melawan Belanda. Dengan begitu, pencak Mataraman menyebar di Jawa Barat hingga Jakarta. Bahkan, saat Sultan Ageng kalah pada serangan pertama, salah satu panglima perangnya, Kanjeng Arif Muhammad dan sekian ratus prajuritnya, menetap di kampung pulau di Garut. Di sana ia berjuluk Ki Ageng Cangkuang dan menjadi ulama juga mengajarkan pencak Mataram. Pencak Mataram itu kemudian diwariskan kepada para bangsawan dan ulama di Jawa Barat dan menyebar di seluruh pulau Jawa. Para ulama menyebarkannya di pesantren-pesantren. Namun para ulama hanya mengajarkan pencak yang memiliki kaitan dengan Kesultanan Mataram. Hanya kepada murid yang dipandang bisa membawa amanah, ibadahnya tertib, dan memiliki akhlak yang mulia. Salah satu kiai karismatik yang mewarisi pencak Mataraman adalah Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ia adalah cucu Kiai Haji Yasin dan Pangeran Kertonadi.
yang memiliki garis keturunan Pangeran Diponegoro. Keduanya merupakan tokoh-tokoh yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Kiai Haji Nur Hasan menguasai silat Cikaret dan berbagai seni bela diri dari Kiai Haji Yasin dan berbagai pesantren tempat ia menimba ilmu. Sebagai ulama sekaligus pendekar, menurut Kiai Haji Muhammad Yusuf, salah satu sesepuh Persinas Asad, dalam pertarungan, ia tak pernah melukai musuh atau dilukai. Kiai Haji Nur Hasan juga menggunakan pencak silat untuk menghibur para santrinya pada saat pengajian. Atas dorongan Kiai Haji Abdul Thohir putra Kiai Haji Nur Hasan, para santrinya kemudian mendirikan perguruan seni bela diri Persatuan Silat Nasional Aman Selamat Ampuh Damai atau Persinas Asad pada tahun 1993. Guru besar Persinas Asad saat ini adalah Kiai Haji Abdul Aziz Sultan yang merupakan putra Kiai Haji Nur Hasan. Persinas Asad menjadi salah satu anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia termuda, namun memiliki prestasi yang mengagumkan di tingkat nasional maupun internasional. Ternyata kuncinya harus ada di IPSI. Kita harus kemudian tampil legal, sehingga kemudian kita telusuri untuk bisa legal itu apa yang harus dijalankan. Ternyata IPSI adalah organisasi nasional yang diakui. Nah itu termasuk ya hambatan yang betul-betul harus kita dobrak, harus kita atasi. Karena tanpa itu tidak bisa. Akhirnya terus bertahap, terus kita nyampaikan semua ada, mencoba daftar. Sehingga relatif mulai dikenal. Persinas Asad bertekad melestarikan seni bela diri. Dalam upayanya itu, Asad membentuk Dewan Guru yang mengajarkan pencaksilat klasik seperti aliran Cikaret, Silat Cimande, Kunto, Singa Mogok, Nagan, Cikalong, Syah Bandar, Garuda Mas, dan Tangkap Menangkap. Pada usia yang terbilang muda dibanding perguruan silat lainnya, Persinas Asad mampu berbicara banyak di tingkat nasional bahkan internasional. Saat Festival Bela Diri Dunia Chungju World Martial Art Festival di Korea Selatan, Persinas Asad juga ditunjuk pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBFC, mewakili Indonesia bersama perguruan silat Joko Tole dan Pamur dari Madura. Persinas Asad meraih prestasi 3 besar peserta terbaik dengan predikat Outstanding Performance bersama peserta dari Jepang dan Cina. Perkembangan Persinas Asad itu menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Pesilat, Teddy Suratmaji, yang juga Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBFC. Memang saya pikir kalau jurus-jurusnya ya tentu semua perguruan punya jurus andalan ya. Tetapi kalau yang dipertandingkan adalah sama jurusnya, itu jurus IPSI. Atau kemudian dinaikkan lagi menjadi jurus persilat seperti teknik-teknik dasarnya, kemudian juga apalagi yang namanya tunggal gana regu yang seninya, sehingga dengan basis ilmu yang sama itu menariknya atlet Persilat Asad itu unggul. Tapi ada faktor lain. Kalau yang diamati adalah ada faktor-faktor yang dari sisi mental spiritual, itu yang kemudian kalau boleh saya katakan nggak ada bandingannya. Sebagai contoh, nggak ada atlet Persinas Asad yang kemudian ketika menang terus celebration. Selain pertumbuhannya yang pesat, atlet-atlet Persinas Asad mampu berbicara banyak pada tingkat kejuaraan daerah, nasional, hingga internasional. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah karakter yang rendah hati, namun disiplin dalam mengembangkan diri. Terutama di dalam sikap perilaku bertanding. Selain dia menegakkan sportivitas, terutama hal-hal yang
mereka juga berperilaku baik, terutama sikap perilaku pada pelatih, perilaku kepada lawan, dan hal-hal lain yang memang diajarkan selama di majelis taklim yang selama ini membina mental dari para atlet ASAD. Jadi mental spiritual adalah makanan pokok dari atlet-atlet kita, atlet-atlet ASAD. Menikmati, menerima qadar dari Allah, menjalankan sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Itu prinsipnya adalah ketika dia diberikan kekuatan untuk membela yang kecil, membantu yang lemah, mengingatkan kepada yang salah, itulah sifat pendekar yang sebetulnya. Seni menjadi salah satu elemen penting dalam pencaksilat. Bahkan istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian bela diri dengan musik dan busana tradisional. Seni budaya di Persinas ASAD juga dikembangkan dan dilestarikan, yaitu dengan adanya pelestarian 9 aliran di dalam Persinas ASAD. Sehingga warga atau anggota Persinas ASAD cinta terhadap budaya dan cinta terhadap tanah air sendiri di dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Di dalam perkembangan seni budaya pencaksilat, tentunya gerakan-gerakannya diambil dari teknik-teknik dasar pencaksilat. Secara umum, teknik-teknik dasar pencaksilat ini terdiri dari ada yang disebut namanya kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, kuncian, dan lain-lain. Teknik-teknik ini dipadukan di dalam gerakan-gerakan yang indah dan menarik, sehingga menjadi sebuah bentuk gerakan yang estetis dan dinamis, dan menjadi penampilan yang menarik, dan itulah pencaksilat seni yang sekarang dikembangkan di Persinas ASAD. Pencaksilat bagi Persinas ASAD tak sekedar olahraga ataupun bela diri, namun juga untuk membangun kepribadian dan karakter mulia. Perguruan seni bela diri itu menekankan kepatuhan dan ketaatan kepada syariat agama untuk menjadi insan yang mulia sekaligus melestarikan budaya bangsa.